Salam, terutama kepada anak-anakku mahasiswa dimanapun mereka berada yang saat ini sementara di dalam proses mengajukan proposal skripsi, tesis ataupun disertasi. Nah, kali ini saya akan memberikan atau men-share tips untuk menyusun proposal penelitian karya tulisan ilmiah ya. Sebetulnya di banyak channel sudah banyak juga tips-tips, tetapi mari kita saling mengisi ya demi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, teman-teman, ada dua hal penting menurut saya yang sangat penting mengawali dalam menulis sinopsis atau kemudian proposal skripsi, tesis atau disertasi yang disebut dengan paper ilmiah ya. Itu sudah lazim dikenal dua hal. Yang pertama yang kita tahu semua adalah bagaimana mencari inspirasi ide penelitian ya. Bagaimana mencari inspirasi ide masalah ya. Mencari masalah sama saja dengan mencari ide penelitian ya. Masalah cukup banyak di sekitar kita ya. Masalah-masalah itu adalah faktual ya. Hal sederhana yang mungkin bisa kita definisikan ya, bahwa masalah itu adalah kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang ada ya. Jadi kesenjangan inilah yang merupakan letak masalah ya. Jadi saya kasih contoh, misalnya teori ataupun harapan yang kita harapkan adalah misalnya dalam konteks negara ya. Negara seharusnya ya melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman kemiskinan, kriminalitas dan juga ancaman-ancaman yang sangat merugikan ya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 katakanlah begitu ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi ya? Yang terjadi adalah bahwa banyak juga tindakan negara yang tidak berpihak kepada rakyat, walaupun nyata-nyata ada tantangan, ada ancaman ya. Misalnya pemerintah tidak serius di dalam menangani terorisme ya. Nah, ini adalah sebuah masalah, kesenjangan antara bagaimana bagaimana negara melindungi rakyatnya dengan kenyataan bahwa banyak misalnya pemerintah dalam hal ini polisi dan TNI yang tidak tegas terhadap radikalisme ya. Tidak tegas di sini. Jadi masalahnya adalah bahwa pemerintah tidak tegas terhadap radikalisme sehingga ancaman ketidaknyamanan, ancaman teror bagi masyarakat itu sangat besar. Nah, itu salah satu. Jadi ada kesenjangan di situ ya. Pertanyaannya sekarang adalah bahwa bagaimana sehingga kita dapat menemukan masalah ya. Nah, saya pikir tidak ada jalan lain. Tips yang kedua adalah dengan cara baca banyak literatur ya. Mencoba untuk melihat apa yang ada dalam literatur di perpustakaan ataupun yang ada di jurnal ya. Sekarang banyak jurnal OJS ya, yang online ya, kemudian juga mungkin di Google Scholar ya. Ada juga di portal Garuda, bisa dilihat di situ ya. Dan yang satu lagi jangan dilupakan website Perpustakaan Nasional ya. Ada website jurnal, baik itu yang ada di lokal perguruan tinggi maupun yang ada di luar ya. Saya kira banyak sekali sehingga informasi-informasi tentang kesenjangan antara teori dan kenyataan itu bisa segera didapatkan ya, bisa diketahui dan kemudian itu menjadi suatu masalah ya. Jadi sebetulnya mencari masalah itu tidak sulit amat ya. Yang penting tahap yang kedua adalah
bagaimana teman-teman mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi melalui pembacaan literatur secara online, tetapi juga membaca di buku-buku di perpustakaan yang update atau yang terbarukan, ya. Dan kuncinya di sini adalah rajin membaca, rajin menyimak, tapi juga rajin untuk misalnya menonton televisi, membaca surat kabar, dan lain-lain. Tips yang utama, jangan menunda-nunda pekerjaan, segera lakukan dua hal ini, ya, mengerti tentang apa itu masalah, kemudian baca sebanyak-banyak literatur, informasi yang akan membimbing teman-teman kepada keputusan bahwa masalah yang up to date, masalah yang signifikan adalah ini, itu, dan seterusnya, ya. Selamat mencoba, kita ketemu lagi pada tips berikutnya. Saya Pendeta Dr. Abial Tarpapalan, ya. Jangan lupa mendukungnya dengan subscribe, juga membagikan dan memberikan komen. Salam sukses, selamat berjuang.